Selamat sore pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purban. Pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 4 DPR RI menilai wacana kebijakan pemerintah terkait alih fungsi sawah atau lahan pertanian di Pulau Jawa menjadi pemukiman dan hilirisasi tidak realistis. Pemerintah berencana membuat kebijakan tentang sawah atau lahan pertanian pangan di Jawa bisa dialihkan untuk pembangunan 3 juta rumah dan hilirisasi. Rencana itu menimbulkan pro dan kontra di publik. Anggota Komisi 4 DPR RI menilai wacana alih fungsi lahan sawah di Pulau Jawa menjadi pemukiman tidak realistis. Slamet mengungkapkan kekhawatirannya jika pemerintah merealisasikan alih fungsi lahan sawah di Jawa menjadi pemukiman. Mengingat permintaan beras di Pulau Jawa sangat tinggi, ditambah kompleksitas peningkatan produksi hasil sawah baru di luar Pulau Jawa. Sementara, Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan dalam 5 tahun pemerintahannya. Target tersebut tentunya membutuhkan perencanaan dan strategi yang matang dan tidak bisa instan. Jadi perumahan ini tentunya pertama tolong program ini dilakukan kajian seserius mungkin. Secara kasat mata justru saya mengkhawatirkan ini terjadi kontraproduktif dengan target-target yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa kita ingin produksi pangan. Karena apa? Begitu kemudian sawah ini diganti menjadi perumahan, kemudian dialihkan di Jawa, proses untuk menuju produktivitas tinggi itu tidak sesederhana itu. Pak Presiden mentargetkan 3 tahun, sementara sawah baru itu tidak serta-merta kemudian bisa menghasilkan produktivitas itu. Slamet mengingatkan, pemerintahan Prabowo Gibran tidak mengulangi kesalahan pada proyek food estate yang banyak mengalami kegagalan. Lahan-lahan produktif yang sudah ada sebaiknya dijaga dan dioptimalkan dengan baik daripada membuat program yang menghambat produktivitas pertanian. Adila Febianto, TVR Parlemen, melaporkan. ASDP Indonesia Ferry prediksi adanya kenaikan jumlah trip dan kenaikan jumlah penumpang pada masa libur Nataru. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan memaksimalkan zona penyangga menggunakan beberapa tempat istirahat pelayanan. ASDP Indonesia Ferry memprediksi kenaikan jumlah trip 14,3% menjadi 14.975 trip. Dan jumlah penumpang naik 4,1% menjadi 3 juta orang. Serta jumlah kendaraan naik 7,1% menjadi 769.000 unit kendaraan. Untuk mengurangi antrian panjang kendaraan menuju Pelabuhan Merak jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, anggota Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan memaksimalkan zona penyangga atau buffer zone dengan menggunakan beberapa tempat istirahat pelayanan atau rest area. Sujatmiko mengapresiasi kesiapan yang sudah dilakukan Kemenhub menghadapi libur Nataru. Salah satu yang menjadi sorotan adalah potensi antrian di Pelabuhan Merak. Kemenhub diminta memberikan layanan-layanan pendukung yang menjadikan rest area sebagai tempat yang representatif. Dan untuk di pelabuhan, terutama Pelabuhan Merak ya, yang cuacanya sekarang sedang tidak baik. Jadi kita bikin buffer zone, jadi buffer zone di rest area, jadi jangan sampai sudah menumpuk di pelabuhan. Nah juga yang di luar itu juga harus diperhatikan ruang tunggunya supaya nyaman, ya kan. Apalagi musim hujan tidak kehujanan seperti itu. Kemarin kita sudah usulkan supaya itu benar-benar diperhatikan. Selain itu, Kemenhub dan operator jalan tol disarankan memberlakukan sistem ganjil genap saat puncak libur Nataru untuk mengantisipasi kemacetan. Namun, sistem kontraflow jangan diterapkan, mengingat sedang musim hujan dengan intensitas tinggi. Fitian dan Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Akbarsyah tekankan pentingnya TNI berikan perhatian khusus dengan dukungan industri kepada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Sebab daerah ini sering mendapat ancaman penyelundupan, terorisme, dan kejahatan lintas batas.
Menjaga kedaulatan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T menjadi salah satu fokus TNI dengan melakukan berbagai program. Komisi 1 DPR RI menilai penguatan pertahanan di wilayah 3T sangat penting karena kerap menghadapi berbagai ancaman strategis. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Div Akbar Syah menekankan, wilayah 3T sering mendapat ancaman penyelundupan, terorisme, dan kejahatan lintas batas, sehingga membutuhkan perhatian khusus dengan dukungan industri pertahanan dalam negeri. Dengan memastikan ketersediaan peralatan pertahanan melalui produksi lokal, diharapkan bisa memberikan perlindungan optimal. Sebagai ini kan adalah menjaga wilayah 3T ya, pulau-pulau terluar, terus juga ada ancaman-ancaman penyelundupan, terus juga penyelundupan orang ataupun narkoba, ataupun juga kegiatan-kegiatan teroris atau transnational crime. Nah ini semua harus bisa dijawab dengan kehadiran Kodam Merdeka di situ. Anggota Komisi 1 DPR RI Julius Sutiarto menyebut, dengan cakupan wilayah yang luas, penguatan anggaran, personel dan peralatan sangat perlu sehingga Kodam 13 Merdeka bisa menjalankan tugas menjaga kedaulatan dan menghadapi berbagai ancaman di wilayah 3T. Dengan keterbatasan yang ada sekarang ini, tentu saja pada tupoksi utamanya sebagai kekuatan tempur, kekuatan pertahanan saja menurut saya belum ideal. Kalau mereka tidak disokong dengan penguatan anggaran, penguatan kekuatan personil, alutsista, dan lain sebagainya, nanti mereka tidak akan optimal. Dari Sulawesi Utara, Reni Minaryu, TVR Parlemen melaporkan. Tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang sempat menimbulkan pro kontra di masyarakat akan mulai diberlakukan per 1 Januari 2025. Setelah melewati perdebatan panjang, keputusan pemerintah terhadap PPN 12% hanya berlaku untuk barang-barang terkategori mewah, tak terlepas dari campur tangan DPR RI. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, adanya kebijakan penerapan PPN multitarif di tahun 2025 tidak terlepas dari peran DPR RI yang bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta. Aspirasi penundaan bahkan pembatalan PPN 12% di tahun depan sudah banyak disuarakan anggota DPR RI dalam berbagai kesempatan, baik di rapat kerja alat kelengkapan Dewan maupun di rapat paripurna.
Mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Per 1 Januari 2025, pemerintah akan memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Namun, PPN 12% hanya akan dikenakan untuk komoditas baik dari dalam negeri maupun komoditas impor yang terkategori barang mewah. Di luar barang-barang terkategori mewah, tetap akan dikenakan PPN 11%. Adanya kebijakan penerapan PPN multitarif di tahun 2025 tidak terlepas dari peran DPR RI yang telah bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta. DPR RI menyerap masukan dari berbagai kalangan masyarakat jika PPN 12% ditetapkan akan semakin memberatkan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Aspirasi penundaan, bahkan pembatalan PPN 12% di tahun 2025 sudah banyak disuarakan anggota DPR RI dalam berbagai kesempatan, baik di rapat kerja alat kelengkapan Dewan maupun di rapat paripurna. DPR RI tidak ingin masyarakat semakin terpuruk, apalagi di tengah daya beli masyarakat yang sedang menurun. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengungkapkan, dari hasil diskusi dengan Presiden Prabowo, PPN 12% akan diterapkan secara selektif. Barang-barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, serta pelayanan umum akan tetap bebas dari PPN sesuai kebijakan yang berlaku saat ini. Diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengaku, pimpinan DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti kebijakan penerapan PPN 12% untuk barang-barang kategori mewah. DPR RI bersama perwakilan Kementerian Keuangan juga telah mengerucutkan komponen-komponen yang akan dikenakan PPN 12%, PPN 11%, bahkan ada komponen-komponen yang tidak akan dikenakan PPN sama sekali. PPN barang mewah yang dinaikkan 12%, lalu kemudian komponen yang tetap 11%, dan juga ada komponen-komponen yang tidak dikenakan PPN sama sekali. Jadi yang tidak dikenakan itu seperti dari bahan makanan, lalu kemudian UMKM, kemudian transportasi, pendidikan dan kesehatan, serta jasa keuangan dan asuransi, listrik, air bersih yang di atas 6.600. Pemirsa, harga bahan pokok di Jakarta terus mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil pantauan tim TVR Parlemen, sejumlah kebutuhan pokok seperti harga telur, daging, ayam, cabai, jagung hingga tomat mengalami kenaikan tertinggi selama 3 bulan terakhir. Seperti apa informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Pemirsa, kenaikan harga bahan pangan membuat sejumlah omset pedagang mengalami penurunan. Bahkan salah satu pedagang di Pasar Palmerah mengaku hingga kini belum melihat adanya operasi pasar yang dikunjungi oleh pemerintah. Bagaimana kondisi terkini terkait perkembangan harga bahan pokok yang ada di Jakarta? Selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Vincent Aldi dari Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Silakan. Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Di mana pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, permintaan akan kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Dan juga hal tersebut diiringi dengan peningkatan dari harga-harga kebutuhan pokok. Dan terlebih pemirsa, hal itu juga dipicu dengan salah satunya yaitu cuaca ekstrim di akhir tahun ini. Dan saya telah sebelumnya berbincang dengan salah satu pedagang di Pasar Palmerah yaitu Ibu Suyatmi untuk berbincang lebih dalam. Ibu Suyatmi, produk-produk Ibu apa saja nih Bu yang sudah mengalami peningkatan harga Bu? Ya, yang naik ya Mas ya, yang naik itu otomatis itu pertama-tama itu cabai. Cabai bulan terakhir itu udah 30, sekarang mencapai 60. Iya, cabai rawit sama, cabai keriting sama 60. Bawang-bawang juga mengalami kenaikan. Bawang merah sekarang juga udah 60, bawang putih juga 60. Apalagi itu sayur-sayuran. Kemarin-kemarin kan ada banjir tuh ya. Sekarang banjir bayam, kangkung juga mengalami kenaikan semua. Sekarang per satunya per ikat sekarang Rp5.000 dari harga Rp3.000. Kacang-kacang sekarang per kilonya udah mengalami kenaikan lagi. Sekarang seper kilonya Rp25.000. Kalau cesim sekarang mengalami kenaikan juga. Sekarang per kilonya dari harga Rp10.000 sekarang Rp25.000. Itu sawi cesim. Apalagi ya, tomat-tomat juga mengalami kenaikan. Harga apalagi ya, tempe-tempe juga mengalami kenaikan semua. Ya pokoknya naik semua Mas. Dari harga tempe dari harga Rp5.000 sekarang Rp10.000. Harga apalagi ya, pete-pete juga, jagung juga mengalami kenaikan dari harga Rp3.000 sekarang Rp5.000. Apakah ada kesulitan Bu untuk mendatangkan barang-barang ini Bu sebenarnya saat ini? Ya saat ini mengalami kesulitan Mas. Langganan-langganan juga mengalami kesulitan. Katanya kok harga semakin tinggi gitu. Tapi kan dari pengaruh dari cuaca juga, hujan terus, jadi mengalami stok kosong. Terkait dengan naiknya harga-harga ini, apakah ini mempengaruhi dari omset penjualan Ibu? Mengaruhi juga, iya pengaruh Mas. Bagaimana apakah untuk menurun atau naik seperti itu? Kalau omset ya otomatis menurun, tapi mau bagaimana lagi ya, namanya sembako kayak gini ya otomatis ya tetap aja laku, cuma berkurang gitu aja. Ibu, dilihat nih Bu dari sisi pemerintah, apakah sudah ada operasi pasar yang dilakukan pemerintah di Pasar Palmerah? Belum Mas, belum ada. Lantas Bu, terakhir Bu, terkait harapan Ibu dengan pemerintah seperti apa Bu? Ya, harapan saya semoga bisa normal kembali seperti kemarin-kemarin, harga mudah-mudahan ya bisa mulai menurun. Iya. Ibu Suyatmi, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu pedagang di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Di mana pemirsa, para pedagang juga menyampaikan, menyayangkan akan kenaikan harga yang terjadi dan juga berharap pemerintah mampu memberikan regulasi yang tepat untuk dapat mampu menekan harga yang naik dan mampu menstabilkan kembali harga. Dan terima kasih pemirsa atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Terima kasih rekan Vincent, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda tetaplah di TVR 17. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi
saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17 dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Alfa Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dan terima kasih rekan Elisa, mari kita bahas apa saja nih yang menjadi headline di media online yang membahas terkait dengan kinerja DPR RI. Di sini ada berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu wacana pemberian amnesti kepada 44.000 napi harus selektif dan juga hati-hati. Pemirsa dapat Anda saksikan di sini di layar kaca. Ini ada anggota Komisi 13 DPR RI Muslim Ayub meminta Presiden Prabowo Subianto untuk selektif dalam memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana di Indonesia. Amnesti hendaknya diutamakan bagi napi lanjut usia, mengidap penyakit kronis, dan juga tidak membahayakan masyarakat. Sedangkan bagi pelaku korupsi, narkoba berskala besar, dan juga tindak pidana berat lainnya yang merugikan negara tidak berhak mendapatkan amnesti. Amnesti harus mempertimbangkan konsepsi keadilan bagi korban kejahatan, sehingga tidak disalahgunakan sebagai jalan pintas meringankan hukuman pelaku tindak pidana berat. Rencana ini disambut baik tentunya karena mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, di mana negara perlu berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Amnesti juga merupakan langkah progresif untuk memperbaiki sistem peradilan kita yang dinilai dapat menjadi kesempatan kedua bagi napi dalam menata kembali hidupnya dan memastikan tak terulang melakukan tindak pidana. Pemirsa, mari kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online. Terkait dengan belum ada komitmen tegas pemerintah menyelesaikan masalah pinjol atau pinjaman online. Pemirsa, di sini dapat Anda saksikan di layar kaca Anda kembali. Ini ada salah satu pimpinan dari DPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal menyoroti banyaknya kasus bunuh diri akibat pinjaman online yang dinilai belum ada komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah pinjol yang telah merugikan masyarakat dan juga negara. Sebagaimana diketahui per 29 Oktober 2024 jumlah perusahaan pinjol legal yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan ada 97 perusahaan. Meskipun pemerintah sudah banyak menutup situs-situs pinjol ilegal, namun sampai sekarang masih banyak penyedia layanan pinjaman dengan bunga tak masuk akal. Dan juga kurangnya akses pinjaman atau kredit sehat yang disediakan negara membuat masyarakat beralih kepada pinjol atas kemudahan syaratnya, padahal dampak di kemudian hari sangat besar karena bunga yang tinggi. Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait dengan wacana pemberian amnesti kepada 44.000 napi harus selektif dan juga hati-hati.
serta juga belum adanya komitmen dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah pinjaman online. Terima kasih pemirsa, kembali ke rekan Elisa. Terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup jumpa kita di TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.